Langit sore terlihat suram, seolah tahu beban hati yang ditanggung Dika. Lelaki muda itu berjalan pelan menyusuri trotoar dengan kemeja lusuh dan tas ransel usang yang hanya digendong sebelah. Pekerjaan hari ini membuatnya lelah, belum lagi ejekan dari teman-teman sekantornya yang seolah menjadi rutinitas. Dika, jangan lupa, baju kamu dicuci dulu tuh sebelum masuk kantor besok. Udah miskin, baul lagi. Dika hanya tersenyum kecil, bukan karena dia tak sakit hati, tapi karena ia sudah terbiasa. Dalam hatinya, ia hanya ingin bekerja dengan baik dan bisa hidup layak. Sesampainya di warung kecil langganannya, Dika melihat sosok yang sangat ia kenal sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. "John," panggil Dika sambil tersenyum lebar. "Wah, akhirnya datang juga si pekerja keras," balas Johnny sambil tertawa lepas. Johnny, sahabat karib Dika sejak SMA. Penampilannya jauh dari mencolok. Kaos oblong lusuh, celana jeans sobek, dan sepatu yang warnanya sudah memudar. Mereka terlihat seperti dua sahabat yang sama-sama susah, dua pemuda miskin yang mencoba bertahan di kota besar. Padahal, di balik wajah sederhana itu, Johnny adalah pemilik salah satu perusahaan besar tempat Dika bekerja. Ia menyembunyikan jati dirinya karena ia tak ingin diperlakukan istimewa. Ia ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus. "Lu makan duluan aja," ya, kata Dika sambil mengaduk teh manisnya. "Gue nungguin gaji turun dulu baru bisa makan enak." Johnny hanya mengangguk, matanya menatap sahabatnya itu dengan sedih. Ia tahu Dika sering melewati hari tanpa makan siang. Ia tahu Dika kerja lembur tanpa dibayar, dan ia tahu sahabatnya itu dihina hampir setiap hari. Tapi Dika tak pernah mengeluh. Ia hanya bilang, "Yang penting halal, John. Rezeki nggak akan kemana." Johnny tersenyum getir. "Kalau lo jadi orang kaya nanti, jangan lupakan gue ya," katanya sambil menyenggol bahu Dika. Dika tertawa. "Halah, mimpi aja dulu gue kaya. Lo aja yang jangan ninggalin gue." Mereka pun tertawa bersama, tak tahu bahwa nasib mereka akan berubah, dan janji itu akan menjadi warisan paling berharga. Derita di balik senyuman. Pagi itu, kantor tempat Dika bekerja tampak seperti biasa, penuh suara ketikan, gelas kopi plastik, dan bisik-bisik para karyawan. Namun di tengah suasana sibuk itu, Dika menjadi bahan lelucon seperti hari-hari sebelumnya. Dika, sepatu lo kayaknya udah waktunya pensiun deh. Jangan sampai ketinggalan bus ya, nanti gak bisa numpang tidur di halte." Tawa riuh terdengar, tapi tak satu pun membuat Dika marah. Ia hanya menunduk dan tetap bekerja. Dalam hatinya, ia percaya bahwa setiap orang akan mendapat balasan sesuai perbuatannya, dan ia memilih untuk tetap baik. Bos besar perusahaan, yang selama ini tak pernah muncul di kantor pusat, masih menjadi misteri bagi banyak karyawan. Yang mereka tahu, direktur utamanya masih muda, tak banyak bicara, dan jarang terlihat. Padahal, sang pemilik itu adalah Johnny, sahabat Dika sendiri. Di balik layar, Johnny tahu betul apa yang dialami Dika. Ia sering meminta laporan dari manajer kepercayaannya, menyimak bagaimana perlakuan rekan-rekan Dika terhadap sahabatnya itu. Beberapa kali, Johnny ingin membongkar identitasnya. Namun setiap kali melihat Dika tertawa sambil menahan luka, ia mengurungkan niatnya. Ia ingin melihat sampai di mana ketulusan sahabatnya itu bertahan. Sore harinya, seperti biasa, mereka bertemu di warung kecil pinggir jalan. "Capek kerja?" tanya Johnny sambil menyodorkan nasi goreng. Dika mengangguk sambil tersenyum. "Capek sih capek, tapi ya dinikmati aja. Yang penting masih bisa makan bareng lo." Johnny menatap sahabatnya dalam-dalam. Dalam hati ia berkata, kalau semua orang punya hati kayak Dika, dunia gak bakal serusak ini. Namun tubuh Johnny mulai menunjukkan tanda-tanda lemah. Beberapa hari terakhir, ia sering batuk, wajahnya pucat, dan nafasnya pendek. Ia selalu menutupi dengan alasan kelelahan. Sampai suatu malam, saat hujan turun deras, Dika menemukan Johnny tergeletak di depan kontrakannya, basah kuyup, menggigil, tak sadarkan diri. John, bangun, John." Dika panik. Tanpa berpikir panjang, Dika memanggil ojek dan membawanya ke rumah sakit, membayar biaya administrasi dengan uang terakhir di dompetnya. Ia tak peduli esok hari ia makan apa. Yang penting, sahabatnya selamat. Dan malam itu, Johnny tak sadarkan diri. Detak jantungnya melemah. Dokter berkata, ia harus dirawat intensif dan mungkin menjalani operasi. Dika hanya menatap dokter itu dengan tatapan kosong, lalu perlahan mengangguk.
Saya akan cari cara. Saya nggak mau kehilangan sahabat saya. Sudah 3 hari Dika mondar-mandir di lorong rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan kantong plastik kecil di tangannya hanya berisi 2 bungkus roti dan air mineral. Itu saja yang mampu ia beli setelah membayar biaya pengobatan Johnny. Ruangan tempat Johnny dirawat dipenuhi suara mesin detak jantung dan infus yang menetes lambat. Johnny masih belum siuman sejak dibawa ke UGD malam itu. Setiap kali melihat sahabatnya terbaring lemah dengan selang di hidung, dada Dika sesak. Ia menggenggam tangan Johnny erat, seolah ingin mentransfer semangat hidup lewat sentuhannya. Bangun, John. Jangan bercanda kayak gini, gue nggak bisa sendirian di kota ini, lirih Dika dengan suara gemetar. Waktu bergulir, tabungan Dika habis. Bahkan, ia harus meminjam uang pada kenalan hanya untuk membeli obat tambahan. Ia tak mau menghubungi keluarga Johnny karena Johnny pernah bilang, ia tak punya siapa-siapa. Sementara itu, kantor tempat Dika bekerja mulai menegur karena absensinya yang terus bolong. Tapi ia tak peduli. Bagi Dika, sahabatnya lebih penting daripada pekerjaan. Gaji bisa dicari, tapi Johnny hanya satu. Suatu malam, Johnny akhirnya membuka matanya. Dengan suara lemah, ia memanggil nama Dika. Dik. Dika langsung bangun dari kursi dan mendekat. Alhamdulillah, John, lu sadar. Johnny tersenyum lemah. Ia menatap Dika lama sekali, seakan ingin menghafal wajah sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. Kenapa lu sebodoh ini? Ngabisin semua uang lu buat orang kayak gue. Lu bukan orang kayak gue, kata Dika. Lu sahabat gue. Kalau bisa nyelamatin hidup lu pakai nyawa, gue juga rela. Air mata jatuh dari sudut mata Johnny. Ia tahu hidupnya tak akan lama lagi. Ia tahu penyakitnya sudah parah. Tapi mendengar Dika berkata seperti itu, membuat hatinya damai. Dik, kalau gue udah nggak ada, buka laci di apartemen gue, ada surat buat lu. Jangan ngomong kayak gitu, John. Lu bakal sembuh. Lu pasti. Dengerin, Dik, jangan tolak. Lakuin aja apa yang gue tulis. Johnny menggenggam tangan Dika lebih erat, lalu perlahan, napasnya kembali melemah. Dokter berlari masuk. Perawat segera menyiapkan alat bantu. Dika hanya berdiri terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, detik itu bisa jadi momen perpisahan mereka. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, layar monitor mendadak lurus. Bunyi panjang dan menusuk memenuhi ruangan. Johnny pergi. Buat takdir pemakaman Johnny berlangsung sederhana. Hanya beberapa orang hadir, tetangga kontrakan, perawat yang sempat merawatnya, dan tentu saja, Dika. Ia berdiri paling depan, memeluk erat bingkai foto sahabatnya, matanya merah dan sembab. Hari itu langit mendung, seakan ikut berduka. Setelah semua selesai, Dika kembali ke kontrakan Johnny untuk merapikan barang-barang peninggalannya. Di sudut kamar, ia menemukan kunci apartemen mewah yang selama ini tak pernah ia tahu Johnny miliki. Terpaku sebentar, Dika teringat pesan terakhir sahabatnya. Dik, kalau gue udah nggak ada, buka laci di apartemen gue, ada surat buat lu. Dengan langkah berat, ia menuju apartemen tersebut. Ketika masuk, matanya membelalak. Semua ruangan tampak mewah dan rapi. Johnny selama ini tinggal di tempat seperti ini, tapi memilih tidur di kontrakan sempit demi tetap setara dengan dirinya. Air mata Dika kembali mengalir. Di dalam laci kamar tidur, ia menemukan sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan. Untuk sahabatku, Dika. Dengan tangan gemetar, Dika membuka surat itu. Dika, kalau kau membaca ini, berarti aku sudah nggak ada. Gue gak pernah bisa bilang siapa gue sebenarnya. Tapi gue bukan orang susah. Semua yang gue pakai, semua yang lo lihat, itu cuma cara gue buat tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan lo, Dik, sahabat terbaik yang pernah gue punya. Gue gak punya keluarga. Tapi selama ini, gue anggap lo saudara gue. Gue udah siapkan semuanya. Seluruh saham perusahaan gue, properti, tabungan, semuanya gue wariskan buat lo. Ini bukan hadiah. Ini bentuk kepercayaan. Gue yakin, lo akan jaga semuanya dengan hati. Lo yang gak pernah marah meski dihina. Yang selalu bantu meski gak punya. Lo yang ngorbanin semua demi gue. Hidup terus berjalan. Dik, gue titip mimpi-mimpi gue sama lo. Jangan kecewain, dan jangan pernah berubah. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Johnny. Warisan tulus seorang sahabat. Dika duduk sendiri di ruang direktur, ruang yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Kini, ruang itu menjadi miliknya, bukan karena ambisi, tapi karena cinta yang diwariskan oleh sahabat yang telah pergi.
Beberapa minggu setelah membaca surat wasiat Johnny, Dika resmi menjadi pemilik tunggal seluruh perusahaan yang dulu hanya ia jalani sebagai karyawan biasa. Para manajer dan petinggi perusahaan pun terkejut saat pengacara Johnny mengumumkan perubahan kepemilikan. Dika, 11, salah satu dari mereka berbisik tak percaya. Dia, yang dulu sering disuruh fotokopi dan dihina itu. Rasa malu membungkam mereka semua. Dika tak menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya tidak akan pecat siapapun. Tapi saya harap, mulai hari ini, kita belajar memperlakukan orang dengan lebih baik." Kantor menjadi hening. Banyak dari mereka yang tertunduk. Beberapa bahkan menangis, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena merasa telah menghina orang yang jauh lebih besar hatinya dari mereka. Dika menjalankan perusahaan bukan dengan gengsi, tapi dengan kasih. Ia mengubah banyak aturan, gaji staf kecil dinaikkan, lembur dibayar adil, dan semua karyawan diberi akses pengaduan langsung. Namun di balik segala pencapaian itu, setiap malam Dika tetap pulang ke kamar kecil di kontrakannya. Ia masih makan di warung langganan bersama penjual lama. Ia tetap sederhana, karena Dika tahu, kebahagiaan tidak datang dari kekayaan, tapi dari hati yang tulus. Suatu malam, ia duduk di bangku taman sambil memandang langit. Ia membawa surat Johnny yang sudah mulai kusut. Angin malam menyapu rambutnya pelan. "John, semua yang lo titipin, gue jaga," bisiknya. "Tapi gue tetap kangen lo. Dunia ini, sepi banget tanpa lo." Dari kejauhan, bintang jatuh melintas di langit hitam. Dan Dika tahu, itu bukan kebetulan. Itu sahabatnya, yang memberi tanda bahwa ia tetap bersama, meski tak lagi di dunia yang sama.